Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya rekan pembangunan. Ketemu lagi dengan saya Mirna Rasyada di podcast Bangun Aceh dan seperti biasa, podcast kita yang satu ini masih di studio yang satu ini juga membahas tentang tema-tema terkait dengan pembangunan baik yang sedang berjalan atau bahkan yang masuk dalam tahap perencanaan aja udah kita bahas di sini ya. Seperti biasa bersama saya dengan Mirna Rasyada dan pembahasan kita selalu berhubungan dengan proyek-proyek ini. Jadi kita ingin membahas juga sedikit lebih banyak tentang proyek strategis nasional di mana akun channel YouTube kita juga menjadi penghubung informasi untuk masyarakat awam maupun akademisi ataupun pihak-pihak lainnya yang ingin mencari tahu, mendapatkan informasi tentang pembangunan-pembangunan yang sekarang ada di Aceh. Dan sekarang ini kita sudah kedatangan 3 orang bintang tamu, rame ya hari ini ya. Ada Branch Manager Jalan Tol Sibanceh, ada Bapak Toto Masyadi. Selamat siang Pak. Siang Mbak Bina. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu di sebelah kiri saya juga ada 2 orang narasumber kita yang hadir sebagai Kasatker Pembangunan Bendungan Aceh. Ada Ibu Fardianti STMT. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ibu Fardianti juga nggak sendiri, ditemani dengan Bapak Junaidi STMT selaku Kasih Pelaksana BWS Sumatera 1. Selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Jadi hari ini kita siang-siang nge-record ini, alhamdulillah ruangannya adem ya. Walaupun di luar agak sedikit panas, tapi pembahasan kita memang nggak jauh-jauh tentang pembangunan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020. Serta kita juga bakal membahas tentang pembangunan Jalan Tol Sibanceh yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional sesuai dengan Peraturan Presiden di nomor yang sama. Dan kalau kita membahas tentang Tol Sibanceh, ini banyak masyarakat yang udah cobain duluan karena memang sudah bisa diakses. Nah, mungkin kita juga tanya sedikit dulu nih Pak, sejauh ini pembangunannya seperti apa dan sebenarnya skala pembangunan yang ada dalam perencanaan Tol Sibanceh ini seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Bina. Iya. Selamat siang Bu Fardianti. Selamat siang Pak Junedi. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Biro Bangunan Setda Aceh. Terkait untuk kondisi ruas tol Sigi Banda Aceh, memang tol Sigi Banda Aceh kan memang bagian dari proyek strategis nasional, itu termasuk dalam jalur tol Medan Banda Aceh. Betul. Jadi untuk tol Sigi Banda sendiri, secara umum saya kasih informasi di awal, gambarannya untuk panjang total nantinya itu 74,2 km. Itu terdiri dari 7 seksi, 7 gerbang terdiri dari 6 seksi, di mana seksi 1 nanti menghubungkan Padang Tiji dengan Silimum, seksi 2-nya Silimum Janto, seksi 3-nya Janto Indrapuri, seksi 4-nya Indrapuri Pelambintang, seksi 5-nya Pelambintang Kota Baru, seksi 6 terakhir itu di Kota Baru Baitul Salam. Sedangkan posisi sekarang yang sudah beroperasi itu ada kurang 1 seksi ya. Jadi kalau menurut secara historinya, kronologisnya dulu kita buka pertama di seksi 4 ya. 4 itu dari Indrapuri Pelambintang sepanjang 13,5 km. Kita dulu diresmikan oleh Pak Joko Widodo, Pak Presiden, di 25 Agustus 2020. Habis itu buka kedua di seksi 3, Janto Indrapuri, itu panjangnya 16 km. Kita operasikan pertama kali di 10 Maret 2021. Berikutnya seksi 2 Silimum Janto, itu sepanjang 6,3 km. Kita buka operasi di 27 April 2022. Dan yang terakhir kemarin di 22 Juni 2023 kita buka operasi seksi 56 Pelambintang, Kota Baru, dan Baitul Salam. Jadi sampai sekarang total yang sudah beroperasi 48,6 km. Untuk seksi 56 memang sampai sekarang belum bertarif ya Mbak Bena. Jadi masih gratis kalau lewat dari seksi 56, tetapi memang tetap pengguna melakukan transaksi dengan kartu e-tolnya ya, masuk ataupun keluar dari Baitul Salam.
Sedangkan sisa dari proyek Sigli Banda Aceh memang tinggal satu seksi, yaitu seksi Padang Tiji Silimung sepanjang 25,8 km dan akses Kota Baru. Jadi sekarang baru main road-nya saja yang sudah operasi, sedangkan untuk aksesnya karena masih konstruksi jadi belum bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Oke. Berarti memang belum mencapai target, tapi tetap masih ada pertumbuhan begitu ya Pak ya. Kapan targetnya tercapai setelah ini? Karena kita mau beralih dulu membahas tentang 2 bendungan yang akan kita tanyakan kepada Ibu Fardianti ya Bu ya. Karena memang sejauh ini ada Bendungan Grento dan juga Rukoh yang nilai anggarannya juga nggak main-main, luar biasa gendut. Tapi pertanyaannya sejauh ini perkembangannya seperti apa Bu? Silakan. Terima kasih Bu. Mungkin sejauh ini kita laporkan ya perkembangan pembangunan bendungan di Aceh. Benar seperti kata Ibu, lumayan dana yang kita dapat tahun ini. Betul. Tapi dari dana yang kita dapat ini mungkin setengahnya yang bisa kita serap di tahun 2023 dan sebahagiannya lagi nanti akan kita serap di 2024. Oke. Awalnya memang rencana daripada penyelesaian bendungan ini ada di akhir Desember 2023, tetapi ada terkendala masalah teknis, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu karena membangun bendungan ini nggak bisa main-main ya Bu ya. Betul, Karena bisa sehari semalam ya Bu ya. Bendungan ini punya resiko tinggi dan juga resikonya tidak di tempat, tapi kita membawa resiko hingga ke hilir. Jadi betul-betul kita harus betul-betul yakin bahwa bendungan ini bisa kita selesaikan. Kita punya 2 bendungan besar ya Bu yang saat ini sedang ongoing, yaitu Bendungan Kerto dan Rukoh, dengan jumlah tampungan yang tidak kecil itu. Kalau untuk Bendungan Kerto itu tampungannya sampai 215 juta meter kubik dan untuk Rukoh itu 126 juta meter kubik. Wow. Jadi kebayangan Bu, kalau seandainya bendungan itu kita buat asal-asal dia jebol, itu seperti tsunami dari gunung. Jadi kita betul-betul harus fokus dengan penyelesaian bendungan ini. Untuk saat ini progres daripada Bendungan Kerto itu sudah mencapai 80%. 80% dan kita berharap di pertengahan tahun 2024 proyek ini selesai. Rukoh juga demikian, walaupun progresnya masih lebih kecil daripada Kerto, yaitu sebesar 60%, tapi kita juga optimis bahwa Rukoh ini bisa selesai di pertengahan 2024 ya. Selain bendungan itu kita juga ada satu lagi proyek strategis nasional, yaitu bangunan pengarah Rukoh. Secara nomenklatur Rukoh dan bangunan pengarah Rukoh ini satu nomenklatur di PSN ya Bu ya. Bangunan pengarah Rukoh ini fungsinya itu untuk mensuplesi air dari dari Tiro ke Rukoh. Tadinya awalnya kita dengan 2 bendungan, tetapi karena ada masalah lahan dan lain-lain, ini menjadi kita buat bangunan pengarah Rukoh. Jadi bangunan pengarah Rukoh ini saat ini progresnya baru 20%. Memang ini banyak kendala-kendala teknis di lapangan yang menyebabkan progres kita tidak bisa signifikan meningkatnya. Tapi kita juga tetap optimis bahwa ini bisa kita selesaikan sampai akhir Desember 2024. Fungsi daripada bangunan pengarah Rukoh ini yaitu mensuplesi air ke Waduk Rukoh, Jadi Waduk Rukoh ini seandainya tidak ada bangunan pengarah ini, untuk mengisi Waduk Rukoh ini kita membutuhkan waktu sampai 8 tahun. 8 tahun. Iya. Itu waktu untuk mengisinya. Iya benar Pak, karena tampungan Waduk Rukoh ini, atau biasa kita bilang bendungan ya Bu ya. Bendungan Rukoh ini kan tampungannya itu luas gitu. Tetapi Sungai Rukoh sendiri mempunyai debit yang kecil. Jadi kalau hanya mengandalkan dari debit Sungai Rukoh itu, tampungan bendungan itu nggak mungkin cepat kita penuhi. Jadi kita suplesi dari bendung Krung Inong ya, saat ini bendung Krung Inong kita suplesi airnya ke sana.
Jadi bisa memenuhi bendungan itu selama 6 bulan, 6 sampai 8 bulan. Berarti pemangkasan waktunya juga jauh lebih efektif ya Bu ya, lebih 8 efektif. tahun ke Iya. 6 bulan loh. Iya benar. Luar biasa, memang butuh strategi yang Iya. matang juga ngomongin tentang pembangunan dari bendungan ini. Iya benar. Tapi kita juga membahas tentang pembangunan dari bangunan pengarah ruko tadi yang masih 20% Iya. dari progres pembangunannya, dan juga ada kendala-kendala. Mungkin masyarakat yang nggak terlalu ngikutin informasinya, justru nggak kebayang Bu, memang kendala apa sih yang ada di lapangan yang mungkin bisa jadi gambaran juga untuk masyarakat yang sedang nonton sekarang. Mungkin kendala awal-awal pembangunan itu yaitu masalah pembebasan lahan biasa ya Bu. Oke. Hampir rata di seluruh Indonesia masalah itu menjadi masalah yang istilahnya masalah yang mayor ya Pak ya. Ya. Begitu juga mungkin di jalan tol ya Pak Iya, ya. sama-sama. Betul. Jadi mungkin masalah awalnya di situ kita butuh waktu sampai 14 bulan baru bisa memulai proyek tersebut. Oke. Begitu memulai proyek tersebut juga mungkin ada masalah-masalah teknis yang membutuhkan istilahnya penghitungan ulang. Jadi juga itu juga mungkin makan waktu sehingga kita kerja nggak bisa maksimal. Jadi pada sampai saat ini itu baru 20%. Tapi kita berharap setelah ini kita bisa lebih mempercepat progres kita. Ya, betul. Itu harapan kita semua juga ya. Harapan kita semua. Sebagai masyarakat juga sebenarnya berharap pembangunan maksimal, tapi juga bisa tepat waktu begitu. Dan bicara tentang bendungan, kita juga ada keterkaitannya dengan pembangunan jaringan irigasi. Nah, kali ini ada Bapak Junaidi yang tadi nungguin ya Pak ya. Kita kembali ke Bapak Junaidi, mungkin saya juga akan membahas tentang dua irigasi ataupun jaringan irigasi yang sedang dibangun ya Pak ya. Iya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit ini proyek yang seperti apa dan kemudian letaknya di mana Pak? Silakan. Terima kasih Pak Ella. Jadi kita itu di Balai Sumatera 1 itu ada 4 proyek PSN, itu di samping Waduk Kerto sama Waduk Ruko. Juga ada pembangunan jaringan irigasi Loguci di Kabupaten Aceh Barat. Dan pembangunan jaringan irigasi Jambu Air Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Ini 2 kabupaten karena berada di perbatasan 2 kabupaten. Untuk Loguci itu yang di Aceh Barat itu sudah dimulai pembangunannya sejak tahun 2004. Baik. Nah, itu waktu 2004 sampai 2008 itu baru pembangunan bendungnya aja. Nah, tapi karena keterbatasan dana sehingga dia dibuat bertahap. Beda dengan beda dengan waduk. Waduk itu kan harus sekaligus dia dibuatnya karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kalau jaringan dia bisa bendung dulu, setelah itu jaringan primer dulu, setelah itu baru jaringan tersier atau jaringan yang lainnya. Jadi pembangunan yang di Loguci Aceh Barat itu sudah dilakukan sejak tahun 2004, sekarang sudah sampai dengan 2003. Jadi kita sudah di tahun 2004 itu baru bendungan, lalu itu 2008 sampai 2008 sampai 2015 itu sudah 504 hektar dan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk tahun 2023 itu kita sedang melakukan juga jaringan primernya itu seluas 205,5 hektar. Nah, itu untuk Loguci di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan yang untuk di Jambu Air Kanan itu bangunan bendungannya itu selesai tahun 1986. Itu dulunya diperuntukkan untuk area sebelah kiri, yaitu seluas 19,1 hektar, 19.100 hektar. Nah, itu sudah selesai pembangunannya dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Nah, karena kita melihat debit airnya besar, sehingga kita dari BWS Sumatera 1 mengembangkan lagi untuk area sebelah kanan. Itu direncanakan sekitar 3.028 hektar. Dan itu baru dimulai tahun 2016 dan selesai tahun 2022 itu baru 1.000 hektar dari rencana 3.000. Jadi 1.000 hektar juga sudah dialiri air dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi untuk tahun 2023 itu kita sebutkan dengan tahap kedua, itu rencananya dengan dana yang tersedia itu hanya 200 hektar yang sedang kita kerjakan. Dan progres sekarang di lapangan itu sudah mencapai 60%, sedangkan untuk Loguci itu progresnya sudah mencapai 35%. Untuk Loguci sendiri sudah melebihi 50% dari progres ya Pak ya. Dan ini juga jadi pertanyaan yang sama tadi tentang bendungan, bahkan dengan
tol sebenarnya. Jadi dari progres lebih dari 50% ini sebenarnya target rampung dari proyek yang Lok Guci dulu nih. Ini sejauh ini targetnya seperti apa Pak? Dan kapan ini akan rampung juga? Kalau dari rencana itu kan tadi kita menyampaikan rampungnya untuk semua itu kan tergantung dari dana yang tersedia. Betul. Itu perkiraan kita dari rencana awal itu 2030 rampung semua. Oke. 2030. Berarti di tahun 2030 keseluruhan dari pembangunan jaringan irigasi baik di Lok Guci maupun Jambu Air Kanan ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi semua itu tergantung dari dana, mungkin ada pemotongan atau penambahan, itu bisa jadi lebih cepat atau lebih lama. Betul, itu juga mempengaruhi proses dan juga pembangunannya seperti apa begitu ya. Berarti sejauh ini ada beberapa jaringan irigasi yang memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejauh ini pemanfaatannya seperti apa Pak? Pemanfaatannya sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan air untuk irigasi sawah, tapi memang terutama ini kan untuk persawahan. Tidak seperti di Bandung itu bisa digunakan untuk listrik dan air baku. Nah, kalau irigasi fokusnya hanya untuk sawah dan itu sudah dipakai oleh masyarakat. Oke, berarti sudah banyak juga masyarakat sekitar yang memang sudah menggunakan. Ya. Oke, baik. Kalau begitu kita beralih lagi ke Pak Toto di sebelah sini. Boleh ya Pak, saya kembali lagi karena saya juga mau bertanya terkait dengan sama. Kalau tadi membahas tentang bendungan, Ibu Fardianti setuju dengan Pak Toto kalau pembebasan lahan ini jadi salah satu PR besar. Nah, apakah ini terjadi dengan pembangunan tol juga dan akhirnya menghambat atau mungkin ada kendala-kendala yang akhirnya membuat pembangunannya juga harus memakan waktu jauh lebih lama? Itu seperti apa Pak? Iya betul. Untuk proyek strategis nasional memang kan butuh lahan yang cukup banyak ya. Betul. Jadi proyek jalan tol. Kalau sebenarnya kalau masa pembangunan ini divisi kita ada dua ya, divisi pembangunan sama divisi operasi. Kebetulan saya di divisi operasi. Tapi untuk informasi yang disampaikan untuk rencana dulu untuk penyelesaian seluruh ruas tol Sigli Banda Aceh sebetulnya selesai di akhir tahun ini sebetulnya. Tetapi karena terkait penambahan lahan juga pembebasan lahan itu memang informasi yang saya terima dari divisi pembangunan itu ada kebutuhan 112 hektar lagi untuk penambahan lokasi itu untuk penambahan jalur badan jalan untuk kaki timbunan karena kan di daerah sek 1 itu timbunannya cukup tinggi jadi otomatis dengan timbun tinggi kakinya makin lebar jadi membutuhkan lahan juga lereng bukit juga drainase di kanan kiri dari jalur tol jadi memang karena itu lagi di hitung ulang untuk penlognya, penentuan lokasi dan pembebasan lahan oleh KPK lahan nantinya. Sehingga akhirnya targetnya jadi tertunda tadi. Jadinya kalau semula akhir tahun jadinya sekitar TV1 2024. Oke, baik. Berarti medan dari pembangunan setiap seksi juga mempengaruhi mempengaruhi durasi pembangunannya seperti apa. Dan di seksi 1 memang membuka lahan yang lumayan sulit ya Pak ya, karena memang ya bisa dibilang bukan jalan yang lurus gitu. Jadi kerjaannya jauh lebih banyak. Tapi bicara tentang jalan tol, ini ada salah satu konsep penyediaan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat karena jalan tol bisa dibilang kalau sekarang juga udah jadi kebanggaannya masyarakat Aceh juga gitu ya. Ada konsep penyediaan rest area. Nah, sejauh ini untuk jalan tol Sibance konsep penyediaan rest areanya seperti apa nih Pak? Iya. Untuk memang sesuai dengan standar pelayanan minimum jalan tol itu memang jalan tol harus kalau lebih dari 50 km harus ada rest area untuk tempat istirahat dan pelayanan di sana untuk pengguna. Misalnya untuk estimasinya kan kalau 50 km harus istirahat untuk menghilangkan capek dan makanya di tempat kita di posisi Banda Aceh itu juga nantinya akan dibangun 2 set rest area. Jadi ada di KM 37 jalur A sama B artinya jalur kanan kiri dan KM 54 jalur kanan kiri juga. Jadi tipe rest area kita informasinya kita ada 3 tipe secara tipe rest area itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu yang paling lengkap. Jadi di situ ada SPBU, ada masjid, ada semua UMKM, standar minimal
fasumnya ya. Jadi kalau tipe C tanpa SPU, tipe B pun ada SPU tapi hanya modular sementara. Nah, sedangkan desain dari tol segitiga Aceh itu dengan tipe A, jadi per 50 km dan minimal jarak 20 km harus ada minimal 1 ya. Jadi secara itu memang didesain nantinya harapannya kalau sudah terbentuk kita mengoptimalkan menerima dari UMKM yang dari masyarakat sekitar, dari masyarakat mungkin yang kemarin di jalur nasional mungkin bisa kita tampung di desa kita. Jadi memprioritaskan dari UMKM yang dari masyarakat di sekitar tol. Untuk desa sendiri memang sesuai dengan peraturan Gubernur sendiri pun Aceh memang harus didesain mempunyai karakteristik ataupun ciri khas dari Aceh. Jadi desainnya lagi didesainkan, diajukan ke kementerian untuk sama kalau dari gubernur itu untuk ada ornamen Acehnya, ataupun pintu atapnya juga atap pelana ya. Jadi nantinya akan menciri khaskan Aceh karena memang sehari dimanapun di luas lain pun memang harus menciptakan kearifan lokal gitu. Iya, betul. Itu kalau secara desain dan arsiteknya. Soal pemanfaatan memang kita memaksimalkan untuk UMKM dari masyarakat sekitar. Baik, berarti nggak hanya membangun sarana dan juga prasarana, tapi juga memasukkan unsur kultur budaya berarti ya Pak ya, ada ciri khas. Tapi saya jadi semakin penasaran desainnya seperti apa gitu. Apakah akan ada desain-desain yang sering kita lihat ya Bu ya, biasanya bangunan-bangunan yang suka ada ornamen-ornamen Acehnya. Tapi berbicara tentang pemanfaatannya, kalau jalan tol mungkin setelah ini bakal kita bahas. Kita kembali lagi ke pemanfaatan dari kedua bendungan yang sedang dibangun saat ini. Jadi mungkin selama ini masyarakat juga masih bertanya-tanya karena wujud bendungannya masih belum rampung ya Ibu ya. Tapi mungkin sekedar edukasi kita memberikan gambaran juga kepada masyarakat. Sebenarnya bendungan ini dibangun, kemudian pemanfaatannya yang bisa dirasakan dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar seperti apa Bu? Silakan. Ya baik, terima kasih. Secara umum itu kalau kita mendesain suatu bendungan itu pasti ada manfaatnya ya. Pasti. Dan biasanya itu manfaat daripada bendungan itu selalunya untuk meningkatkan irigasi, meningkatkan pola tanam mungkin ya, bisa dibilang meningkatkan pola tanam karena itu juga kita ada intensifikasi dan ekstensifikasi untuk irigasi. Kalau di mana intensifikasi itu adalah penambahan jumlah tanam istilahnya. Kalau tadinya kita 1 kali mungkin bisa 2 atau 3 kali dengan adanya bendungan. Ekstensifikasi itu juga kita bisa mengairi lebih daripada hektar yang ada. Mungkin kalau tadinya 1.000 mungkin bisa jadi 2.000 hektar yang bisa kita aliri ya. Kemudian selain itu manfaat daripada bendungan itu juga untuk penyuplai air baku. Nah untuk Kerto sendiri, untuk Kerto itu dia untuk suplai air bakunya itu mungkin bisa sampai 500 liter per detik gitu. Juga ada pemanfaatan untuk listrik ya, mungkin mini hidro atau apa. Itu kalau di Kerto itu sampai 6,34 megawatt. Jadi mungkin kalau itu bisa mungkin daerah sekitar situ cukup dari bendungan Kerto listriknya mungkin begitu ya Bu ya. Untuk Rukoh sendiri juga sama Bu. Rukoh juga mempunyai manfaat untuk irigasi, air baku dan juga listrik. Tapi kalau di Rukoh listrik nggak begitu besar, hanya 1,2 kalau nggak salah saya 1,2 megawatt. Karena itu tergantung dari ketinggian juga ya Bu. Betul. Tapi kita punya bendungan ini sama-sama tinggi Bu. Hampir kalau di Kerto itu tinggi bendungan kita itu hampir 75 meter, kurang sedikit dari 75 meter. Kalau di Rukoh juga 75 juga. Jadi kalau ketinggiannya hampir sama, yang membedakan itu cuman tampungannya dengan juga tampungannya. Kalau di Kerto itu kan tadi seperti saya bilang tadi 215 juta meter kubik. Kalau di ini 126 meter kubik, 126 juta meter kubik. Jadi itu Bu, manfaat daripada bendungan itu
kita berharap bisa ada peningkatan jumlah kali tanam daripada masyarakat, ya Betul. penyuplai air baku Mhm. juga bisa untuk listrik, dan mungkin nanti karena sekarang ini kita juga buat bendungan juga dituntut untuk penataan kawasan ya Bu ya. Betul. Penataan kawasan juga mungkin nantinya akan bisa menjadi suatu daerah wisata di daerah tersebut, Betul. sehingga bisa menambah income daripada masyarakat di situ. Betul. Jadi di luar dari tujuan-tujuan utama pembangunan bendungan juga ada manfaat-manfaat Iya. lain ya yang bisa dirasakan Iya. terutama di masyarakat yang ada di sekitar kawasan pembangunannya nanti gitu. Jadi karena Jadi kita dituntut untuk menata kawasan juga. Betul. Juga menata kawasan juga seperti juga jalan tol ya, kita juga memakai kearifan lokal gitu. Betul, Jadi betul. segala sesuatu yang berbentuk Aceh itu nanti akan ada di sana juga. Oke, akan ditampilkan di sana ya. Selalu ada Ya, nilai kita kultur dan mengutip lah, mungkin seperti atapnya, mungkin kita Oke. ngikut daripada seperti apa sih rumah Aceh ya, seperti itu mungkin. betul. Oke, kalau begitu justru ini yang bikin kita jadi semakin gak sabar karena targetnya di pertengahan tahun 2024 semoga bisa Insya rampung Allah. tepat waktu begitu Iya, Bu ya. Dan karena memang udah lama ditunggu oleh masyarakat yang ada di Aceh Utara atau bahkan di area lainnya begitu. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang pemanfaatan tadi dari jaringan irigasi juga walaupun masih 60% dan juga masih ada 35% pembangunannya, tapi pemanfaatan di area-area yang sudah rampung itu sudah mulai dimaksimalkan oleh masyarakat ya. Dan kita juga penasaran dengan tanggapan masyarakat, Pak, sejauh ini. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat terutama baik yang sudah menggunakan jaringan irigasi maupun yang belum ataupun belum masuk ke areanya. Ini seperti apa Pak? Ada yang suruh buru-buru nggak nih Pak? Hai Pak, kapan Pak selesainya atau gimana Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita membangun irigasi terutama yang sebelah yang awal pertama, yang di tahap pertama itu yang sudah 1.000 hektar Betul. untuk lokasi Jambuahi, Mhm. kita memang meminta dari tokoh masyarakat, kita minta pendapatnya Ya. bagaimana dengan kategori irigasi ini, apakah ada manfaat atau tidak terhadap masyarakat. Oke. Dan hampir semua tokoh yang kita, ya seperti desi, ada beberapa bawah kita, ada beberapa di kampung, di desinya tanggapannya sangat positif. Mereka mengatakan dengan kehadiran ini masyarakat antusias untuk bisa bertanam yang dulunya 1 kali jadi 2 kali. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kelancaran airnya yang dulu mungkin mereka harus menunggu sampai tengah malam supaya airnya bisa lancar, lalu juga sering melihat di depan dan tutup, jadi menunggu melimpah air dari depan. Sekarang mereka tidak melakukan lagi, mungkin sudah bisa tidur nyenyak, Oke. airnya sudah bisa mengalir kapan saja mereka butuhkan. Mhm. Setelah itu untuk meningkatkan luas lahan yang dulunya lahannya yang hanya di pinggir saluran saja, sekarang sudah menjauh, sudah bisa terlalui. Oke. Jadi itu manfaatnya untuk kedua irigasi Lubiki maupun Jambuahi. Oke. Dan dari tanggapan masyarakat gimana nih Pak? Mungkin ada justru yang apa ya, yang belum merasa puas terkait pembangunannya atau justru banyak yang merasa senang juga. Sejauh ini seperti apa Pak? Kalau kondisi di lapangan, kalau saya kan belum pernah ke sana Pak. Iya. Kondisi lapangan seperti yang tadi saya sampaikan, kita memang mewawancarai setiap tokoh masyarakat atau petani sekitar. Mereka antusias, maksudnya positif dengan adanya pembangunan ini. Tapi ada juga yang belum dari mereka ya terpaksa kapan. Mereka juga tetap berharap pemerintah pusat bisa konsisten dengan dananya. Ya insya Allah dengan jaringan yang telah kita rencanakan, kita desain, mudah-mudahan terselesaikan dengan rencana awal 2030. Oke, masih perjalanan yang cukup panjang sebenarnya ya. Tapi masyarakat sama sekali nggak bosan untuk menunggu karena selalu ada pembaruan-pembaruan dan ujung-ujungnya dari semua proyek pembangunan ini manfaatnya tetap kembali ke masyarakat, baik itu manfaat ekonomi maupun manfaat-manfaat lainnya ya. Termasuk manfaat yang bisa ditimbulkan dari pembangunan jalan tol Cibanceh gitu. Jadi kita juga penasaran sebenarnya siapa aja akan mendapatkan impact-nya. Kemudian manfaat-manfaat di bidang apa saja yang akhirnya bisa kita tingkatkan dengan pembangunan tol Cibanceh ini sendiri. Silakan Pak. Oke, untuk bagaimana tujuan dari pembangunan jalan tol memang untuk meningkatkan konektivitas antar daerah ya. Betul. Dengan itu kan kita mempersingkat jarak tempuh terutama yang mudah didapatkan dari program masyarakat kan
mempersingkat jarak tempuh dari antar daerah yang semula mungkin jauh sekarang jadi mudah, lebih pendek kan. Jadi contoh misalnya di jalan tol kita kan Cipancai, sekarang jarak terjauh ini kan 48 km ya. Dengan kecepatan aturan kita rata-rata 90 km per jam kan, mungkin bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Ya, mungkin mulai masuk ke Ciliwung nyampe ke Darussalam kemungkinan hanya butuh waktu 30 menit. Sedangkan dulunya mungkin lewat jalan nasional bisa 1,5 jam. Ya, mungkin contoh juga untuk dari Ciliwung ke Bangkitang itu menuju bandara itu kan butuh waktu cuma 3,5 jam gitu ya. Itu tentunya mempersingkat waktu itu sangat bermanfaat buat aktivitas masyarakat dan juga produk perekonomian juga ya. Jadi apalagi nanti telah full operasi yang sangat signifikan memang memperpendek jarak yang dari Ciliwung sampai dengan Baraniji yang sekarang harus lewat Bukit Selawah hanya dengan tol yang 25 kilo nanti akan sangat membantu mobilitas dari masyarakat baik dari perekonomian, dari pendidikan, dari wisata. Jadi manfaat dari tol harapannya dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota-kota atau di kabupaten-kabupaten yang dilalui oleh gerbang tol. Jadi ada 7 gerbang harapannya dengan adanya tol ini bisa menumbuhkan roda perekonomian di kabupaten yang dilalui tadi. Betul, jadi nggak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya, tapi juga konektivitas ya, antara satu daerah ke daerah lain, kabupaten kota yang bisa dipangkas dari jarak tempuh dan juga memaksimalkan poin-poin lainnya, terutama di bidang ekonomi juga. Ada pertanyaan terkait dengan keberlanjutan pembangunan PSN Jalan Tol Sigli dan Langsa. Ini seperti apa, Pak? Kalau program yang jalan tol menggunakan tol Medan dan Banda Aceh kan memang nanti program yang jangka panjang ya. Jadi itu nanti akan dihubungkan oleh ruas Medan Binjai itu 17 km. Nanti ada Binjai Langsa itu sekitar 132 km. Nanti Langsa Lok Sumawe 134 km. Nanti Lok Sumawe Sigli itu 157 dan terakhir ruas Sigli Banda Aceh 74. Jadi total nanti Medan sampai Banda Aceh itu sekitar 514 km. Tapi sampai sekarang itu baru operasi 85 km. Jadi masih menyisakan panjang nih 429 km. PR-nya masih ada ya Pak ya. Untuk tahap sampai 2024 sih targetnya hanya sesuai dengan tugas PMN ini hanya 44 km itu menyelesaikan seks 1 sama kalau dari Medan menyelesaikan yang dari Kuala Bingai sampai Tanjung Pura. Jadi sisanya itu untuk tahap 3 masih tahap perencanaan itu setelah 2024. Jadi itu tahap 3 kita ada 4 tahap. Jadi yang tadi sisanya tadi masuk tahap 3 itu masih tahap perencanaan ya setelah 2024 gitu. Baik, ini PR-nya masih besar ini ya. Walaupun targetnya di awal tahun tadi ya Pak? Awal tahun 2024 atau? Kalau yang di Sigli Banda Aceh harusnya di TV1 2024. Oke, baik. Jadi ini hampir semuanya narasumber kita yang hadir di sini punya PR-nya masing-masing. Baik Ibu Yanti, kemudian Bapak Junaidi dan juga Pak Toto ini masing-masing punya PR-nya juga dan kita mungkin bertanya tentang kalaupun ada kemungkinan harus mundur dan kenapa? Maksudnya dari target yang sudah ditentukan. Apa kemungkinan paling besar yang akhirnya membuat pekerjaan ini tertunda sejauh dari observasi yang sudah dilakukan dan kemudian ya perkiraan dan juga pertimbangan-pertimbangan ke depan Pak. Sejauh ini seperti apa? Ya memang tadi kendala yang terbesar memang karena satu penambahan lingkup pekerjaan juga penambahan lahan dan lahan itu yang menjadi kendala utama kita. Harapannya sih itu bisa terutama lahan bisa diselesaikan dengan cepat sehingga kita bisa
menyelesaikan sisa dari pekerjaan seksi 1 gitu Baik. ya. Oke, tapi semoga nggak mundur ya Pak ya. Iya, insya Allah. Tadi kan pertanyaannya kalaupun mundur, tapi semoga harapannya nggak mundur lagi nih. Semoga bisa dibangun secara maksimal dan juga tepat waktu juga. Mungkin terakhir untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, kita masing-masing bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya, masing-masing dari harapan untuk pembangunan dari setiap proyek yang sedang dikerjakan. Mungkin kita mulai dari Bu Yanti dulu. Silakan ya Bu. Ya, baik. Ini harapan maksudnya harapan dari kita atau gimana ini Bu? Baik, harapan dari pelaksana boleh, kemudian harapan yang mungkin menjadi harapan untuk respon masyarakat juga ke depannya gitu Bu. Oke, baik. Mungkin dari kami Bu, harapan kami ini kami mohon dengan sangat dan ini dukungan penuh dari masyarakat Aceh ya pada umumnya, khusus masyarakat Aceh Utara juga mungkin dari pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mungkin karena kalau Kerto ini genangannya juga kena di wilayah Bener Meriah, mungkin juga kita minta dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Mari sama-sama kita dengan semangat yang sama untuk menyelesaikan pembangunan Bendungan Kerto sehingga kita bisa menyelesaikan tepat waktu di pertengahan 2024. Harapannya juga nanti dengan selesainya pembangunan Bendungan Kerto ini juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar bendungan, Pak, khususnya dan umumnya untuk masyarakat Provinsi Aceh juga ya, mungkin juga bisa menambahkan income atau apa yang ada di sekitar situ. Baik, itu jadi Mungkin juga untuk pemerintah Kabupaten Pidi mohon dukungan penuhnya juga terhadap pembangunan Bendungan Ruko dan bangunan pengarah Ruko sehingga kita juga sama-sama dengan semangat yang sama bisa menyelesaikan pembangunan bendungan dan bangunan pengarah Ruko tersebut. Baik, terima kasih Bu atas harapannya. Sebenarnya ini bisa dibilang jadi pengingat juga kalau ini bukan kerja 1-2 orang ya, tapi kerja bersama, kolaborasi dan juga bagaimana bisa saling mendukung sampai dengan proyek ini bisa rampung nantinya dan masyarakat pun bisa mendapatkan manfaatnya. Gitu. Mungkin dari Bapak Junaidi ada harapan-harapan tertentu yang mungkin disampaikan baik untuk masyarakat atau mungkin pihak-pihak yang juga terlibat dalam pembangunannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Yana. Jadi kalau kita harapannya ya pemerintah komit lah dengan dana yang tersedia sehingga pekerjaan kita yang kita rencanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sampai dengan 2030 karena semua itu tergantung dari pembiayaan dari pemerintah pusat. Untuk masyarakat yang sudah merasakan manfaat ini yang mungkin irigasinya ya dijaga dari kata jangan membuang sampah ke dalam saluran irigasi, pengobatannya jangan yang dibutuhkan untuk irigasi tapi digunakan untuk lain, yaitu paling harapan kita untuk masyarakat untuk menjaga yang fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu saja. Oke, itu dia. Jadi kalau ditanya peran masyarakat apa, itu dia barusan ya. Peran masyarakat adalah membantu memelihara fasilitas-fasilitas yang memang sudah dibangun dalam pembangunan proyek strategis nasional. Dan mungkin terakhir dari Pak Toto ada sedikit harapannya Pak, baik untuk pihak-pihak yang terlibat maupun untuk masyarakat yang nantinya juga akan terus menggunakan jalan tol Cibanceh. Silakan Pak. Baik Mbak Mena. Ya kita berharap dengan adanya jalan tol Ciki pada Aceh, masyarakat bisa menerima dan mendukung karena ini masalah konstruksi, mendukung untuk keberlangsungan proyek strategis ini sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Mungkin masyarakat bisa ikut terlibat aktif dalam pembangunan ya, mungkin dalam mungkin sebagai pekerja, sebagai pemborong, sebagai supplier bahan alat gitu. Sedangkan dari sisi operasional jalan tol kita bagi ada dua yang saya sampaikan, mungkin dari sisi masyarakat sekitar dan sisi pengguna ya. Sisi masyarakat, kita mohon untuk masyarakat sekitar untuk menyadari namanya aset jalan tol itu merupakan aset negara, jadi kesadaran hukum dan masyarakat untuk tetap menjaga karena emang beberapa kali terus terang emang ada kehilangan di aset kita. Jadi mungkin dari forum ini saya sampaikan ini aset negara perlu kita jaga bersama untuk keberlangsungan investasi ini ya. Jadi itu terus yang kedua dari sisi pengguna, kita sebagai pengelola jalan tol kita menghimbau kepada pengguna jalan tol kita untuk selalu mematuhi tertib kendaraan di jalan tol, menjaga kecepatan antara 60 dan 100, terus menjaga jarak aman,
terus untuk tidak menggunakan bahu jalan hanya khusus darurat, dan memastikan kita transaksi di gerbang tol hanya dengan satu kartu elektronik ya, jadi dan memastikan kecukupan saldo mungkin itu. Dan kalau ada kendala atau gangguan di ruas tol kita, tidak segan-segan untuk telepon ke call center kita, akan kita kasih pelayanan gratis selama di ruas tol kita. Oke, itu. luar biasa. Terima kasih Pak Toto, Ibu Yanti, dan juga Bapak Junaidi yang sudah hadir. Jadi kita semakin sadar kalau ternyata ini adalah PR bersama, bukan cuma PR 3 orang yang hadir di ruangan ini. Karena memang tanggung jawabnya besar sekali. Tanggung jawabnya besar, impact-nya juga luar biasa besar. Dan kalau memang ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, pembangunan ini juga bisa membawa manfaat yang besar untuk seluruh masyarakat, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan iya, sama-sama. Terima kasih juga yang sudah menonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan mana tahu ada tema-tema lainnya yang ingin kita bahas, jangan lupa komen di bawah juga. Kalau begitu saya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.